Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Mauludin, NPM 221506124. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir praktikum jaringan komputer judul yang pertama yaitu Basic Switch and Device Configuration. Ini ada 4 perangkat PCA, PCB, dan switch 1 dan switch 2 yang saling terhubung. Langsung saja kita pasang PCA pertama, PCB, dan 2 switch menggunakan switch 2960. Lalu kita sambungkan 2 switch karena ini perangkat yang sama menggunakan kabel crossover. Untuk portnya di switch yang pertama menggunakan port Ethernet 0/1, yang kedua port Ethernet 0/1 juga. Oh ya, sebelumnya kita ganti nama dulu. PCA, PCB 1 dan H2. Nah, lalu kita sambungkan PC ke switch PCA ke switch 1 menggunakan kabel straight through. Untuk switch 1 kita ke port menyambungkannya lewat flash Ethernet 0/6, dan PCB ke switch 2 itu ke flash Ethernet 0/18. Nah, jika terhubung, ini memang tidak hijau simbolnya, ntar kalau udah agak lama bakal jadi hijau yang tandanya terhubung. Lalu kita mengkonfigurasikan IP dari PC-nya. Klik aja PCA, kita ke desktop, IP configuration, dan masukin IP address-nya sesuai tabelnya, yaitu PCA 192.168.1.10. Kalau udah diisi, ntar auto keisi subnet mask-nya. Kalau udah kita silang, lalu ke yang PCB satunya. IP configuration 192.168.1.11, tadi kan titik 10. Oke, subnet mask-nya sudah keisi. Baik, saya lanjutkan karena sudah selesai azannya. Lalu selanjutnya kita mengkonfigurasi dan memverifikasi pengaturan basic switch-nya. Kita masuk ke switch. Yang pertama masuk ke CLI. Kita enter aja. Lalu kita klik enable untuk masuk ke privilege exit mode, ditandai dengan tanda tagar itu ya. Lalu untuk bisa mengonfigurasi, kita masuk ke global configuration mode menggunakan configure terminal. Jika sudah ada switch config pagar, maka tandanya sudah berhasil masuk ke mode global konfigurasi. Lalu kita menggunakan perintah hostname S1 untuk mengasih nama ke switch-nya, yaitu S1. Lalu no IP domain lookup untuk mendisable DNS-nya. Jadi pas kita ngetik password itu nggak kelihatan ya. No IP domain lookup. Lalu kalau udah kita kasih nama switch yang pertama itu S1, lalu menggunakan perintah no IP domain lookup untuk mendisable DNS ataupun domain name sistemnya. Kalau sudah, kita konfigurasi password menggunakan enable secret class, lalu line console 0, lalu passwordnya yaitu Cisco. Lalu login ini untuk menyimpan passwordnya. Kalau tidak login itu tidak tersimpan password yang sudah kita
kita masukin barusan si Cisco tadi, lalu exit kalau udah. Nah, lalu di sini kita mengkonfigurasi IP address-nya. Gunakan interface VLAN pertama, VLAN 1. Interface VLAN 1, IP address 192.168.1.1.255.255.0. Untuk switch yang pertama ini titik 1 ya IP addressnya, akhirnya switch yang kedua itu titik 2. Lalu kalau sudah, kita no shut untuk tidak mematikan, karena otomatis dari perangkat ini jika tidak, ataupun konfigurasinya jika tidak no shut ini dia mati dia. Nah, kalau sudah, karena di sini masih ada strip if-nya, yaitu interface, karena masih di VLAN pertama, kita keluarkan dulu. Lalu kita masuk ke perintah MOTD message of the day. Banner MOTD. Ini bebas ya, pakai simbol apa aja, kita pakai tanda petik karena sudah identik dengan string. Kita copy aja ini pesannya. Sudah, kita akhiri tanda petik lagi. Lalu exit. Lalu kalau udah masuk ke satu, yaitu yang menandakan kita berada di sheet pertama, langsung aja kita menggunakan perintah copy running config startup config. Di sini untuk menyimpan dan merunning dari konfigurasi filenya. Destination file name, oke. Nah, untuk menjalankannya kita menggunakan show running config. Kita enter. Oke, jika sudah, kita menggunakan show IP interface brief untuk menampilkan statusnya. Nah, kita bisa lihat di sini ada host Ethernet 01 dan juga 06 yang up. Dan tentunya VLAN 1. Yang lainnya down karena port pas Ethernet ataupun gigabitnya itu tidak tersambung ya ke PC tadi. Nah, ini untuk dibuktikannya. Lalu kita melakukan hal yang sama di switch yang kedua. Kita masuk ke mode CLI. Dari pertama lagi, tadi kita masuk di awal-awal kita masuk ke mode privilege exec mode dengan enable. Lalu jika sudah, masuk ke mode konfigurasi global, konfigur terminal. Ya sudah, kita namain S2. Lalu no IP domain lookup. Ini sama aja semuanya. Enable secret class. Oh ya, sebelumnya secret class nanti itu, jadi sebelum login kita masukkan kelas dulu sebagai
kode rahasia seperti itu, lalu masukin Cisco-nya sebagai passwordnya. Dan console 0 passwordnya kita samain aja biar nggak lupa. Cisco login untuk menyimpan passwordnya dan exit. Lalu kita tetap masuk di interface VLAN yang pertama ya, VLAN 1. Nah, nama IP address-nya jangan lupa /2. 92.168.1.2 255 terus no shut. Kita keluarin dari interface dulu ya, kita exit baru masukin pesannya di banner MOTD. Kalau udah kita exit. Copy running config startup config. Menyimpan dan jalankan konfigurasinya. Yes. Lalu kita ceknya menggunakan show IP interface brief. Nah, di sini ada fase terhadap 0/1 dan 0/18. Di situ portnya yang terhubung tadi up dan juga tentunya VLAN 1 yang up, juga yang lainnya down. Oh iya, tadi sebelum ngeping terlewat lupa kita memastikan login ke switchnya karena kita tadi udah buat password ya. Tadi langsung ping aja lupa ngecek nih, jadi kalian baru saya buka lagi, kita masuk aja Cisco passwordnya. Oh iya, berarti tadi sebenarnya saya yang salah menjelaskan ya, kebalik. Berarti yang pertama tuh masukin passwordnya dulu, kalau mau masuk ke mode privilege extract-nya baru kita masukin kelas. Jadi saya kebalik jelasinnya, kelas dulu ya. Di S2 juga masuk ke CLI, masukin passwordnya Cisco. Kalau mau masuk ke privilege extract modenya ke masukin kelas. Itu saja, kita lanjut ke ngeping. Oke, kita lanjut aja. Jadi tadi ternyata recordnya kejeda dan lupa saya lanjutkan lagi padahal sudah record. Jadi ini kita buka ulang filenya, kita tunggu hijau dulu ininya kabelnya, karena tadi sudah hijau dan sudah kita konfigurasi switchnya. Sekarang kita ping di PCA, masuk ke mode desktop, command prompt, lalu kita ngeping dari PCA itu ke switch 1, switch 2 dan juga PCB. Ping 192.168.1.1. Nah, dia yang pertama kali itu pasti request timeout RTO karena mungkin karena baru pertama kali ya. 192.168.1.2 ke switch 2. Nah, rata-rata dia RTO dulu karena ngeping pertama kali. Lalu kita ngeping PCB. Nah, kalau ke PCB dia langsung ya tanpa RTO. Kita coba ke PCB, kita ngeping switch 2, switch 1 dan PCA. Nah, di PCB kita ngeping ke switch 2 juga RTO dulu awalnya. Ke switch 1 juga RTO juga awalnya. Lalu kita ke PCA. Kalau ke PC dia langsung ya ke RTO. Nah, ini kita buktikan dengan mencobanya 2 kali.
agar dia tidak RTO lagi. Kita close dulu command prompt-nya, kita ngeping switch 1. Nah, dia langsung ya, sudah terbukti dari PC A. Kita ke PC B, kita ping switch 2. Nah, dia tanpa RTO. Mungkin itu saja tugas akhir dari praktikum jaringan komputer judul yang pertama, yaitu Basic Switch and Device Configuration, di mana kita sudah berhasil ngeping antar perangkat, yaitu PC, switch, dan antar PC juga. Itu saja ada yang dapat saya sampaikan. Oh ya, satu lagi ada reflection question. Yang pertama, mengapa beberapa port fast Ethernet di switch itu ada yang up dan juga ada yang down? Jadi jawaban dari saya itu karena yang up tuh hanya port yang terhubung, di mana dari PCI kan terhubung ke fast Ethernet 0/6, dan dari PCB di port fast Ethernet 0/18 di switch 2 nya. Kalau antar switch nya kan di fast Ethernet 0/1. Jadi yang up, statusnya yang up tuh hanya itu saja, yang ini 1, 2, 3, VLAN 1. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Kalau VLAN 1 semuanya up ya. Kalau di fast Ethernet 0/18 itu down di switch yang pertama, karena yang terhubung tuh dari sini tuh. Nah, ini bisa dilihat ya, yang up itu 0/6, yang ini 0/18 ke PC-nya. Kalau antar switch-nya itu 0/1. Jadi itu jawabannya, hanya yang terhubung yang up, yang lainnya tuh down, karena dia manually shutdown by the administrator. Lalu yang kedua, mengapa untuk ngeping antar PC itu dapat digagalkan, mungkin ya bisa dibilang, atau terhalang. Jadi yang mengakibatkannya itu ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama itu IP address yang salah, lalu media yang tidak tersambung disconnected, dan juga switchnya power off atau portnya itu down, dan juga firewall. Jadi ada 4 aspek yang apa ya, yang menjadi gagal ngeping antar PC atau perangkat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.